Halo guys, balik lagi bersama gue Rizal di Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Pada hari ini, gue mau ngebahas satu tanggal yang sangat bersejarah dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai saat ini. Negara maritim yang memiliki total 17.000 pulau tersebar dan tercatat dalam BIG, Badan Informasi Geospasial tahun 2021 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yap, pada hari ini, tanggal 1 Juni 2022, kita memperingati 77 tahun lahirnya dasar negara kita. Sebuah dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip atau asas yang membentuk negara Indonesia yang kita cintai ini, dan menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan yang terlahir dari sang putra fajar yang terbentuk dari keberagaman dan identitas bangsa Indonesia. Keren ya intronya. Oke, kita langsung aja mulai bahas ceritanya. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang dan mulailah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah 3 tahun berselang, Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu. Demi mendapatkan rasa simpatik bangsa Indonesia kala itu, Jepang menjanjikan akan adanya kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Siasat Jepang bermulai pada tanggal 29 April 1945. Kala itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI dan dikenal dengan istilah Dokuritsu Junbi Kosakai. Hal ini merupakan salah satu siasat kolonial Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Pada saat itu, Letnan Jenderal Kumakichi Harada adalah orang yang membentuk BPUPKI dengan jumlah anggotanya pada saat itu terdiri dari 60 anggota berkebangsaan Indonesia dan 7 orang khusus berkebangsaan Jepang. Secara nggak langsung sih 7 orang ini kayak seksi keamanan kali ya. That's joke. Tapi sebenarnya sih masih banyak simpang siur buat total anggota BPUPKI. Ada yang bilang 67 orang, ada yang bilang 69 orang. Tapi lebih banyak sejarah yang bilang 67 orang sih. Nah, posisi ketua BPUPKI pada saat itu dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, Ichibangase Yoshio sebagai wakilnya, dan Raden Panji Suroso selaku sekretaris dalam BPUPKI. Tetap ya, Jepang secara nggak langsung naruh orang kepercayaannya di posisi penting, tapi nggak posisi ketua. Tetap buat ngawasin gimana BPUPKI berlangsung. Cerdas. Dalam pidato pembukanya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upayanya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat beberapa usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pertama tersebut, ada beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Pada saat itu, yang pertama ada Muhammad Yamin, kedua ada Dr. Supomo, dan yang ketiga dari Insinyur Soekarno. Oke, kita akan membahas usulan-usulan rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI pertama dari masing-masing tokoh. Yang pertama, Muhammad Yamin. Tokoh pertama yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia adalah Muhammad Yamin. Ia mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945 secara lisan melalui pidatonya. Berikut adalah butir-butir rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan sosial.
Setelah Muhammad Yamin juga menyerahkan konsep tertulis rumusan dasar negara kepada ketua sidang yang berisikan 5 poin yang dikembangkan dari butir-butir pidatonya, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Dr. Supomo. Tokoh kedua yang mengusulkan dasar negara dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 adalah Dr. Supomo. Berikut adalah dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, masyarakat. Yang kelima, keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Unsur ketiga datang dari sosok proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pada pidatonya di tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan tentang dasar negara dalam bentuk fundamental, filsafat, jiwa, hasrat, dan pikiran yang berasal dari kedalaman hati nurani. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini pula lah yang mewakili cikal bakal hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila oleh Soekarno dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni yang berisi sebagai berikut. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangnya. Namanya bukan Pancadharma, tapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itu, kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Itulah tadi 3 tokoh anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Oh iya, ada hal yang lupa gue sampaikan, kenapa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Apa sih arti dari Pancasila? Oke, gue jelasin lagi. Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Panca dan Sila. Panca sendiri berarti 5, sedangkan Sila berarti prinsip atau asas. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit sekitar abad 14, di mana yang tertuang pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada 1365 dan kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pada kitab Negara Kertagama tertulis Yatnanga Wani Pancasila Kertasangka Bisekakaka Krama. Agak susah ya penyebutannya. Sorry. Di mana artinya raja menjalankan dengan hikmat kelima pantangan Pancasila. Itu demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan dalam berbagai penobatan. Sementara dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular secara bahasa Sanskerta, istilah Pancasila mengandung 2 arti. Panca dengan huruf I yang dibaca pendek, Pancasila, berarti berbatu sendi yang 5. Sedangkan
Pancasila dengan huruf I yang dibaca panjang. Pancasila berarti 5 tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila Krama, yakni yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berlaku berbohong, yang kelima, tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Pada kitab Suta Soma terdapat juga ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa. Arti kalimat ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Semboyan ini menggambarkan kehidupan beragama umat Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan dengan damai. Oke, lanjut kita bahas soal makna dari setiap simbol-simbol yang tertera pada Pancasila. Ada 5 simbol yang tertera dalam Pancasila, yaitu simbol gambar bintang, simbol gambar rantai, simbol gambar pohon beringin, simbol gambar kepala banteng, simbol gambar padi dan kapas. Oke, mari kita bahas satu persatu setiap makna dari simbol Pancasila. Yang pertama, simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai, dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling menyambung tidak terputus ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Yang ketiga, simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Yang keempat, simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat, dijadikan sebagai lambang sila keempat. Yang kelima, simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Pada dasarnya, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia sewajarnya harus mengerti dan memahami apa dasar negara yang kita cintai ini. Saling menghargai dan menghormati segala macam keberagaman yang ada di Indonesia. Dan tetap terus bergandengan tangan sebagai bangsa yang besar. Dengan berbagai macam kebudayaan, adat istiadat, dan rasa saling gotong royong. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari lahirnya Pancasila yang ke-77 tahun. Teruslah menjadi bangsa yang bisa membanggakan di kancah internasional. Kepakan sayap Garudamu menembus awan, melintasi cakrawala, dan menggemparkan dunia.
Karena percayalah, kobaran api semangat kami takkan pernah sirna. Oke, sekian dulu pembahasan gue tentang sejarah dari tanggal 1 Juni 1945. Bila ada kesalahan informasi, riset, dan tulisan gue, mari sama-sama kita bahas di kolom komentar. Mari kita terus belajar tentang setiap sejarah yang pernah terjadi di masa lalu agar menjadi cerminan kita dalam menyongsong masa depan. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue ini. Kalau ada hal-hal yang mau gue bahas buat sejarah atau pembahasan lain, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu di Wait a Minute selanjutnya. Thank you and see you next time. Bye-bye. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga